Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattahi alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di pagi hari ini. Ya. Di level 2 ya, kita akan masuk di awal pertemuan ini kepada pembahasan catatan tambahan tentang isim. Ini penutup bab isim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Catatan tambahan. Isim dilihat dari aspek i'rabnya, dia terbagi menjadi isim yang mu'rab, yang berubah akhirnya, dan isim yang mabni. Mabni itu tidak berubah akhirnya. Itu jadi isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Berubah akhirnya, tidak berubah akhirnya. Itu dilihat dari aspek i'rabnya. Itu sudah kita bahas di level kemarin. Nah, isim yang mu'rab, ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Itu isim yang mu'rab yang berubah akhirnya. Isim yang mabni yang tidak mengalami perubahan ada isim domir, kata ganti. Itu dia tidak mengalami perubahan. Nah, gitu. Itu sudah selesai. Sekarang kita akan berbicara isim dilihat dari makna umum dan makna khususnya. Dia ada dua. Ada isim yang ma'rifat, ya, yang khusus, spesifik ma'rifat. Merujuk kepada objek yang pasti. Ada nakiroh. Nakiroh itu umum, masih luas, masih umum. Kepada siapanya belum pasti. Nanti akan diuraikan secara lebih detail ya. Berikutnya isim dilihat dari aspek gendernya. Aspek gendernya ya. Ada muzakkar, isim untuk laki-laki. Ada muannas, isim untuk perempuan. Gitu. Nah, ini yang akan kita uraikan di pertemuan kita pagi hari ini. Tamam. Nah, ini sudah selesai ya dibahas di level kemarin. Sekarang kita masuk ke sini. Ma'rifat dan nakiroh. Kita mulai dari nakiroh dulu. Jadi nakiroh itu isim yang mencakup semua jenis isim tersebut tanpa kecuali. Contohnya misalnya saya mengatakan masjidun, sebuah masjid misalnya. Yusolli solat siapa? Zaidun, Zaid. Fi masjidin, di sebuah masjid. Nah, berarti mungkin dia sholatnya di Masjidil Haram, bisa di Masjid Nabawi mungkin. Atau di masjid kampung kita, di Masjid An-Nur misalnya mungkin. Masjid Al-Falah mungkin. Masjid Baitur Rahman bisa. At-Taufik dan seterusnya. Istiqlal dan seterusnya. Bisa. Jadi mungkin masuk ke apa namanya ungkapan Zaid sholat di sebuah masjid. Nah, masjid itu mungkin masjid apapun, masih sangat umum, tidak dikhususkan oleh pembicara. Gitu. Saya difahami, ikhwan akhwat, istilah nakirah. Gitu. Lalu satu lagi adalah ma'rifat. Kalau ma'rifat itu spesifik merujuk kepada objek tertentu yang pasti. Itu namanya ma'rifat. Kalau saya mengatakan al-masjidu, masjid itu. Jadi ketika si pembicara mengatakan al-masjidu, itu dalam pikirannya sudah
Sudah terbayang masjid yang dimaksud adalah masjid apa gitu. Umpamanya masjid Istiqlal umpamanya yang dimaksud, sehingga dia bilang al masjidu yusolli Zaidun fil masjid. Salat si Zaid di masjid itu. Nah, sudah terbayang oleh pembicara masjidnya tertentu. Nah, itu namanya ma'rifat. Ma'rifat itu spesifik gitu, tertentu. Mafhum masalah ma'rifat kira definisinya? Nah, sekarang kita akan menguraikan isim-isim yang ma'rifat itu apa saja. Ya, apa saja isim yang ma'rifat itu. Yang pertama, berarti kalau tidak ada di sini berarti isim nakiroh. Jadi ingat ya, ma'rifat itu tertentu, spesifik, khusus. Kalau ma'rifat itu umum, luas, tidak tertentu gitu. Sekarang kita mau bicarakan ma'rifatnya dulu yang spesifik, yang khusus. Isim-isim yang ma'rifat itu apa saja gitu. Yang pertama, isim yang ma'rifat adalah isim domir, kata ganti. Semua kata ganti itu ma'rifat, spesifik, khusus gitu. Makanya kalau ikhwan akhwat menemukan kata hu misalnya di dalam Al-Quran atau hum di dalam Al-Quran, harus tahu ini maksudnya siapa. Karena kata ganti itu khusus gitu. Khusus artinya artinya merujuk kepada objek tertentu gitu maksudnya. Yang tegas begitu. Sim domir. Gitu. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Pokoknya semua jenis isim domir dia itu ma'rifat khusus gitu. Yang pertama. Yang kedua isim alam. Ya, isim alam itu nama atau identitas begitu. Itu juga ma'rifat. Nah, yang pertama kategori isim alam misalnya nama orang. Zaidun. Itu marifat. Kalau saya bilang si Zaid, Zaid, berarti saya dalam pikiran saya merujuk kepada sosok tertentu. Muhammadun, gitu. Nama orang. Hindun, Fatimah, Ruqayyah. Yang kedua nama binatang. Misalnya saya punya kucing, saya kasih nama Pusi. Saya kasih nama Abyad. Saya kasih nama apa lagi misalnya. Macam-macam ya namanya, mungkin ikhwan akhwat ada pecinta kucing mungkin punya piaraan di kucing di rumah dikasih nama. Nah, itu ketika dipanggil namanya yang dimaksudkan kucing tersebut gitu, itu ma'rifat spesifik. Tuh, jadi kategori berikutnya dari isim ma'rifat, isim alam atau nama, nama orang, nama binatang, nama daerah gitu ya. Ketika saya bilang Misr itu merujuk ke daerah yang pasti di Mesir gitu kan, Mesir di sebelah sebelah baratnya apa tuh Saudi, sebelah selatannya Palestina, sebelah timurnya Sudan gitu. Kalau saya bilang Bandung, sudah pasti sosok tempatnya itu gitu, yang ibu kota Jawa Barat begitu dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya kategori kedua isim yang ma'rifat yang spesifik yang merujuk kepada objek yang khusus. Yang pertama isim domir kata ganti. Yang kedua isim alam, identitas. Nama orang, nama binatang, nama daerah. Yang ketiga isim yang dimakrifatkannya, dikhususkannya dengan al. Itu juga marifat. Misalnya al-kitabu, kitab itu. Kitabnya sudah spesifik, sudah tertentu. Al-kitabu, kitab itu. Gitu. Sudah khusus itu. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, isim yang mudhof, ya. Isim yang mudhof, yang mana mudhof ilaihnya itu adalah salah satu dari tiga di atas ini.
Mudhof ilaihnya domir atau mudhof ilaihnya isim alam atau mudhof ilaihnya isim yang dikasih al, maka si mudhof itu jadi ma'rifat. Misalnya di sini baitu rumah. Ma'rifat atau nakirah baitu rumah. Ma'rifat nakirah. Nakirah. Ma'rifat. Nakirah bukan kata ganti, bukan nama orang, bukan nama binatang, bukan nama daerah, tidak ada al, tidak ada sebab ma'rifat di situ. Nakirah. Nah, tapi kalau saya jadikan mudhof, saya kasih mudhof ilaih yang mudhof ilaihnya itu salah satu dari isim ma'rifat yang disebutkan ini, maka baitu jadi terbawa ma'rifat. Misalnya baituka, ka itu domir, rumah kamu. Nah, berarti baitunya jadi ma'rifat. Kalau rumah kamu kan bukan rumahnya si fulan, bukan rumahnya si fulan, bukan rumahnya si fulan, rumah kamu sendiri. Gitu berarti ma'rifat spesifik khusus gitu. Contoh lagi misalnya ini kaknya yang menjadikan baitu ma'rifat karena kak ini kan ma'rifat juga isim domir. Sekarang baitu Muhammadin mudhof ilaihnya nama orang. Nah, baitunya terbawa ma'rifat. Muhammad ma'rifat. Rumahnya Muhammad. Kalau rumah Muhammad berarti bukan rumahnya Ali, bukan rumahnya Hasan, bukan rumah Abu Bakar, bukan rumah Umar, rumah Muhammad. Ma'rifat spesifik. Saya difahami yang kategori terakhir ini. Nah, lagi misalnya umpamanya saya mengatakan afwan mudiru pimpinan. Mudiru pimpinan. Ma'rifat atau nakirah? Mudiru ma'rifat nakirah. Nakiroh. Nakirah bukan kata ganti isim domir, bukan nama orang, bukan nama daerah, bukan nama binatang, tidak ada alnya. Nakirah. Sekarang saya jadikan dia mudhof. Mudhof ilaihnya mudirul madrasati, kepala sekolah itu. Al madrasatinya marifat nakirah. Ma'rifah. Marifat karena ada Al. al. Ya kan? Maka mudiru jadi terbawa marifat karena dia mudhof kepada al madrasati yang mana al madrasati ini marifat. Kepala sekolah itu, sekolahnya sudah pasti yang itu. Gitu. Saya difahami kategori terakhir. Ikhwan akhwat. Nah, Insyaallah Ustaz. atau misalnya eh, misalnya hammam, toilet. Hammam, hammamu, toilet. Marifat nakirah. 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 Bukan kata ganti, tidak bukan nama orang, bukan nama daerah, tidak ada al nakirah. Sekarang toilet pria, hammamu rajulin. Rajulin marifat nakirah. Coba. Rajulin marifat nakirah. Laki-laki, rajulin. Marifat atau nakirah? Ma'rifat. Marifatnya kategori apa rajulin? Kalau marifat. Isim alam kan? Rajulin bukan nama orang. Rajulin itu laki-laki. Kalau nama orang itu isim alam tuh nama orang misalnya Zaid, Muhammad, Ali. Nah, rajul isim isim biasa, dia bukan nama orang. Laki-laki. Nah, marifat nakirah. 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 Berarti hammamu tidak jadi marifat karena mudhof ilaihnya bukan marifat. Toilet laki-laki. Nah, siapapun laki-laki ya berarti bisa masuk di toilet itu kan. Ali boleh ke situ, tidak spesifik.
Muhammad boleh ke situ, Asep boleh ke situ, Maman boleh ke situ, Ujang boleh ke situ. Penting laki-laki, makrifat gitu. Kecuali kalau gini, toilet laki-laki itu. Nah, berarti yang punya laki itu. Dikasih al itu menunjukkan laki-lakinya dimaksudkan si fulan gitu. Lelaki itu yang dimaksudkan. Ah, berarti itu ma'rifat. Ar-rajuli ada alif lam tuh. Ma'rifat. Maka hammamu terbawa ma'rifat. Gitu. Jadi kategori terakhir dijadikan mudhof. Yang mana mudhof ilaihnya isim ma'rifat. Mudhofnya jadi ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya isim nakiroh. Mudhof tetap nakiroh. Tidak ada jadi ma'rifat. Gitu. Jadi difahami ikhwan akhwat. Mau diulang, mungkin kalau belum paham sampaikan. Nah, jadi kategori ini untuk isim yang ma'rifat, yang spesifik, yang khusus. Nah, yang di luar ini berarti nakiroh, umum. Isim domir, kata ganti, itu ma'rifat, khusus. Merujuk kepada sosok tertentu. Isim alam, identitas, entah itu nama orang, nama binatang, nama daerah, itu ma'rifat. Isim yang dikasih al, itu ma'rifat. Isim yang menjadi mudhof, yang mana mudhof ilaihnya ma'rifat, maka isim tersebut juga ma'rifat. Ada pertanyaan? Ya. Nanti ini akan dipakai di bab tertentu, itu harus kita tahu, oh ini harus ma'rifat, kalau ini harus nakiroh, ini tuh harus. Nah, sekarang harus hafal dulu, nah, nanti akan dipakai. Nah, latihan. Tentukan kalimah ini apakah ma'rifat atau nakiroh. Lihat di sini. Nah, misalnya kitabullah, ma'rifat atau nakiroh. Ma'rifat. Ma'rifat, kategorinya yang mana? Mudhof ilaihnya ada al. Isim yang mudhof kepada isim ma'rifah. Yang mana isim yang mudhof, ya, yang mana mudhof ilaihnya itu adalah isim yang ma'rifat. Ya. Allah ma'rifatnya bukan karena al, tapi isim alam. Oh, Nama. isim alam. Nama zat yang disembah itu Allah. Itu alif lamnya bukan tambahan. Itu asli memang alif lam. Nama Allah gitu. Nah, berarti ma'rifat. Nomor dua, kolamuka, pulpen kamu. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ma'rifat karena Ka. Domir, isim domir. Mudhof karena dia ilaihnya isim domir. karena mudhof ilaihnya isim domir, si kolamunya jadi ikutan terbawa ma'rifat. Pulpen kamu. Nah, berarti bukan pulpen orang lain. Zaidun ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Isim alam. Isim alam. Masjidun ma'rifat nakirah. Nakirah. Kiro masjidun itu bukan isim domir, bukan kata ganti, bukan isim alam, bukan identitas nama gitu ya. Tidak ada alif lam, tidak ada mudhof ilaihnya yang ma'rifat juga. Gitu. Nah, hujratu Zaidin, kamarnya Zaid, ma'rifat nakiro. Ma'rifat. Ma'rifat, dia mudhof ilaih kepada Zaid, yang mana Zaid itu ma'rifat, mudhof ilaihnya. Al-muslimatu, ma'rifat nakiro. Ma'rifat. Ya, alif. Nah, Ma'rifat. karena ada Ada alif. alam. Sahih. Seperti itu ya. Afwan sebentar ini. Habis baterai HP-nya, laptopnya. Saya mau
Nah, baik kita lanjutkan. Tapi ini kenapa jadi begini ya? Eh, ah, Apa jadi terbalik nih? Masya Allah. Coba saya. Apa karena ini? Masya Allah. Bukan. Hmm, Kenapa nih? Sebentar ya, eh, saya buka file dulu lagi. Ini dia. Nah, itu ya, marifat nakiroh. Itu pembagian isim dari aspek yang lain. Dari aspek umum dan khususnya. Nah, sekarang kita lihat lagi pembagian isim dari aspek gendernya. Jadi kan kismah atau pembagian harus ada eh, harus ada wajhunnya, harus ada aspek pembagiannya gitu. Yes. Misalnya saya membagi manusia itu dari aspek apa? Misalnya dari aspek ras. Ada ras kulit putih, ada ras kulit hitam, ada ras sawo matang, gitu kan? Kemudian dari aspek misalnya eh, misalnya usia, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, gitu kan? Terus dari aspek apa lagi? Jadi manusia itu bisa ratusan itu aspek pembaginya gitu, bahkan lebih gitu. Ya. Nah, ini juga isim itu. Isim lihat dari apakah berubah atau tidak akhirnya. Nah, dia ada mu'rab, ada mabni. Terus isim dilihat dari apakah dia itu maknanya umum atau maknanya spesifik. Tuh ada marifat, ada nakiroh, dibagi jadi dua. Nah sekarang dilihat dari gendernya, apakah laki-laki, apakah perempuan. Nah, itu ada dua, muzakkar, muannas. Sekarang kita bahas tentang isim sebagai muzakkar dan muannas. Nah ini dia. Muzakkar dan muannas. Kalau muzakkar, ma ya dulu ala zakarin. Jadi isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Misalnya kitabun, Muhammadun, qalamun, itu namanya muzakkar. Gitu. Kalau muannas, isim yang menunjukkan kepada perempuan. Misalnya eh apa Fatimah misalnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita sebutkan dulu muannas. Yang pertama muannas itu kategorinya adalah nama perempuan. Jadi setiap perempuan ketika dikasih nama berarti nama itu muannas melihat orangnya. Zainab, Maryam, Fatimah, Suad gitu ya. Umpamanya Ruqayyah, umpamanya Aisyah dan seterusnya. Hindun dan seterusnya. Kalau Ilham muzakkar muannas. Muzakkar. Zakar kalau di Indonesia, kalau di Arab tuh nama perempuan. Ilham tuh muannas. Gitu. Tapi di Indonesia muzakkar lihat orangnya gitu. Makanya saya eh, pernah nemenin salah satu syekh dari Al-Azhar ya, guru kita. Gitu. Di sini katanya di Indonesia ini unik ya. Beberapa nama perempuan di Arab, di sini nama laki-laki katanya begitu. Itu muzakkar kalau di sini Ilham, kalau di Arab muannas. Seperti halnya Maisaroh muzakkar muannas. Zakar. Zakar kalau di Arab itu laki-laki Maisaroh tuh. Kalau di sini muannas. Di sini nama perempuan kan Maisaroh. Mungkin ikhwan akhwat pernah baca dalam kitab sirah tuh. Baginda Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi,
pernah membawa barang dagangannya Siti Khadijah pergi ke Syam ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah namanya Maisarah gitu. Dulu saya mikirnya waktu kecil gitu, oh ditemani perempuan gitu. Ternyata Maisarah itu laki-laki. Ya. Tapi jadi hikmahnya gini, kalau kita ngajarin anak-anak harus dijelaskan, takutnya salah paham gitu. Karena saya waktu kecil juga lihat di buku, oh Maisarah namanya gitu, salah paham. Gitu. Nah gitu. Jadi kesimpulannya, namanya siapapun lihat orangnya. Kalau orangnya laki-laki, mudzakkar. Kalau orangnya perempuan, muannas. Kalau Dian, mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Bisa muannas, bisa mudzakkar gitu. Kalau kita ada teman laki-laki namanya Dian, mudzakkar. Kalau kita punya teman perempuan namanya Dian, muannas gitu. Jadi kesimpulannya lihat orangnya, lihat sosoknya. Pertama, nama perempuan. Yang kedua, isim, maksudnya benda-benda yang ada tak marbutohnya, itu dikategorikan mu'annas. Madrasatun, sekolah. Maktabatun, perpustakaan. Saburatun, papan tulis. Tolasatun, penghapus. Apalagi misalnya miknasatun, sapu. Tuh. Darajatun, sepeda. Sayaratun, mobil. Dan itu kategori mu'annas. Jadi benda-benda ini eh, diperlakukan secara tata bahasa sebagai mu'annas. Ya, tapi bukan punya kelamin benda-benda ini bukan, tapi perlakuan secara tata bahasa dia dikategorikan mu'annas. Gitu. Yang ketiga mu'annas yang majazi atau mu'annas yang tanpa ada sebab apa-apa. Bukan perempuan, bukan orang perempuan, bukan benda yang ada tak marbutohnya juga. Nah, terus kenapa dia jadi mu'annas? Nah, itu oleh orang Arab dijadikan mu'annas tanpa sebab. Kita nggak tahu kenapa gitu. Nah, ini harus dihafal kalau mu'annas majazi. Seperti syamsun matahari mu'annas. Nah, sedangkan qamarun bulan mudzakkar gitu. Kenapa? Kalau kita tanya kenapa? Nah, ya itu mah kesepakatan pengguna bahasa Arabnya, orang Arabnya gitu. Tidak ada sebabnya. Karena bahasa itu kan arbitrer ya. Mana suka gitu. Kesepakatan bahasa itu. Yadun tangan muannas. Ainun mata dia muannas. Nafsun jiwa atau nyawa muannas gitu. Samaun langit muannas. Ardun bumi muannas. Nah, jadi muannas yang kategori nomor 3 ini kita akan menghafal di perjalanan. Kita akan menemukan sambil belajar dengan guru-guru kita nanti akan menemukan satu demi satu. Karena sifatnya hafalan kalau nomor 3 ini. Tidak ada cirinya. Itu, tapi tidak begitu banyak. Terus nomor 4 ya, nomor 4 itu jama untuk sesuatu yang tidak berakal, jamak guir akil. Maksudnya jamak bukan untuk orang tapi benda-benda. Nah, itu semua kaidahnya gitu. Semua jamak untuk benda-benda itu muannas. Qalbun hati, qalbun hati. Kalau jamaknya qulub, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Qulub gitu. Itu muannas. Alasannya apa? Alasannya bukan nama perempuan, bukan ada tak marbutoh, bukan mu'annas majazi, tapi alasannya adalah karena kulub itu jamak akil. Kitab jamaknya kutub, ya. Buku-buku, kutubun buku-buku. Nah, kenapa bisa jadi mu'annas? Karena kutubun itu jamak akil. Jamak bentuk jamak dari benda tentu saja tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal ya. Kutubun, kitab-kitab. Abwabun, pintu-pintu. Nah, itu apa namanya? Muannas.
Babun pintu sekarang. Kalau babunnya mudzakkar atau muannas? Babunnya Zakat. mudzakkar, bukan nama perempuan, tidak ada tak marbutoh. Orang Arab juga tidak menjadikan ini muannas majazi. Nah, mudzakkar. Tapi setelah menjadi jama, abwabun, muannas. Alasannya karena ini adalah jama guer akil. Alasannya karena jama gitu. Jama yang merupakan babun itu pintu, bukan manusia, bukan sosok yang berakal gitu. Maka ketika menjadi jama, jamaknya ini sendiri menjadi muannas gitu. Bisa difahami istilah jamak guer akil? Atau gampangannya gini, semua benda bentuk jamaknya itu muannas tanpa kecuali. Semua benda bentuk jamaknya muannas. Baitun jamaknya buyutun. Nah, kata buyutun itu muannas. Dia jamak dari benda. Qalamun pulpen ketika dijamakkan aklamun pulpen itu muannas karena dia jamak. Jamak dari benda, pulpen, aklamun, muannas. Gitu. Apalagi masjidun, masajid, masjid. Itu muannas. Bisa difahami. Jadi kaidahnya gitulah gampangnya. Benda-benda ketika hadir dalam bentuk jamak, nah jamak ini dikategorikan muannas. Nah, itu seperti itu. Yang kelima nama daerah seperti Misr, ya, Mesir, Yaman, Indonesia dan seterusnya. Ada pertanyaan? Coba sekarang kita latihan. Ini mu'annas kategori apa? Jadi kita ingat-ingat lagi mu'annas. Nama perempuan, nama orang perempuan. Isim atau benda yang ada tak marbutohnya. Kemudian isim yang mu'annasnya majazi. Mu'annas yang tanpa sebab. Pokoknya orang Arab jadiin mu'annas saja. Nomor 3. Nomor 3, mengandalkan hafalan. Nomor 3 itu. Kita pernah hafal dari buku yang kita baca atau mendengar orang Arab. Itu nomor 3 itu sifatnya hafalan. Nomor 4, ya, benda-benda dalam keadaan jamak. Itulah intinya, jamak guer akil tuh. Ataupun misalnya apa selain benda juga organ tubuh kah atau apa yang dalam keadaan jamak, ya. Bukan manusia secara utuh ya. Kalau manusia secara utuh itu dia tergantung orangnya, bisa mudzakkar, bisa muannas. Lalu nama daerah. Nah, itu ya 5 kategori. Nah, sekarang kita bisa identifikasi di sini. Ya, ini muannas semua. Nah, ayatun muannas kategori apa? Marbutoh. Bermutu. Ada tak marbutohnya. Ahaditsu, hadis-hadis. Kategori apa? Jama goir akil. Jamak ghairul akhil. Jamak guer akil. Fatimah. Kategorinya Nama perempuan. perempuan. Maktabatun, perpustakaan. Kategorinya ada tak Tak marbutoh. Tak bermutu. marbutoh. Kemudian madrasatun Tak bermutu. marbutoh juga. Gurofun, kamar-kamar. Jama Jamak goir akil. ghairul akhil. Nah, jamak guer akil. Dia jamak taksir dari benda. Gurofun untuk kamar-kamar. Jamak guer akil. Jamak yang tidak berakal gitu. Al-Iraqu. Nama daerah. Nama daerah. Daerah. Baqaratun. Tak marbutoh. Tak bermutu. Marbutoh. Sapi ya, sapi betina. Kutubun, kitab-kitab. Jama Jamak ghairul akhil. Ya. Hindun. Nama perempuan. wan. Udhunun, telinga. Mu'annas secara majazi ya. Majazi.
muannas majazi. Rijlun kaki. Ya. Nas Makna secara majazi. majazi. Maitatun bangkai. Ada Tamar butuh. Tamar Sabar mutlak. ardun bumi. Majazi. Jazi. Nggak tahu sebabnya kita ini. Tahu-tahu jadikan muannas saja oleh orang Arab. Kutubun kitab-kitab. Jamak. Jamak. Ghairu akil. Jamak ghairu akil. Buyutun rumah-rumah. Jamak Jamak. ghairu akil. Ainun mata. Majazi. Muannas majazi. Pakistan. Pakistan. Nama daerah. Daerah. Jadi orang Arab itu, ikhwan akhwat, dia itu kalau huruf ba, kalau di kita, afwan, kalau huruf pa, p gitu, apa namanya, oh, kalau di Jadi urutan M, N, O, P, nah P dalam bahasa kita, itu orang Arab nggak bisa bilang P. Nanti misalnya kita bilang pa, dia jadi ba, gitu. Bapak, dia bilang baba, nah, gitu. Dia nggak bisa bilang pak, gitu. Jadi pak itu buat mereka susah, maka dipindah ke huruf ba, gitu. Kalau buat kita F malah jadi P, kan orang Sunda itu kan, kayak papa gitu, terus kaifa, kaipa, itu itu makhraj orang Arab gitu, dia nggak mengenal pak, nanti dimasukkan ke ba, pak itu, gitu. Em, Terus dia nggak mengenal O, dia itu hanya mengenal A, I, U. Nah, kalau E ada, imalah itu E ada, tapi O nggak ada. Tuh. Makanya kalau kita mengucapkan huruf-huruf tebal, jangan monyong jadi O. So, do, to, jangan. Karena itu tidak dikenal dalam makhraj, dalam makhraj ya, dalam kaidah pengucapan huruf Arab. Ya tidak boleh monyong. So, do, to, gitu. Jadi yang so, do, gitu. Kira-kira begitu. Itu juga bagian dari pelajaran bahasa Arab ya. Nah ini nama perempuan, isim yang ada ta marbutohnya, isim yang mu'annas secara majazi, jamak guir akil, dan nama daerah. Kesimpulannya, isim ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Dilihat dari aspek umum dan khususnya. Isim ada muzakkar, ada mu'annas, dilihat dari aspek gendernya. Gitu. Kita sudah mengetahui itu dan tinggal kita murojaah ya. Murojaah. Jadi sempatkan 10 menit misalnya sehari untuk murojaah, insya Allah eh, oleh Allah dimudahkan memahami pelajaran. Nih contohnya begini nih, saya kasih contoh dalam prakteknya i'rab ini hanya diketahui tapi tidak disebutkan. Contoh ini, lihat di sini. Yarkabu naik. Siapa yang naik? Al-muwadzafu karyawan itu. Sayyaratahu menaiki mobil dia ila syarikati ke perusahaan. Al-muwadzafu i'rabnya sebagai kedudukannya sebagai fa'il, peranannya sebagai fa'il. Fa'il itu i'rabnya harus rofa. Isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Sampai situ kita menjelaskan. Nah, tapi kita menyimpan informasi lain. Tidak perlu kita sebutkan, tapi kita menyimpan informasi lain. Al-muwadzafu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Makrifat. Ada alif lam. Satu, kita menyimpan informasi al-muwadzafu itu ma'rifat. Al-muwadzafu karyawan itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Zakar. Muzakkar. Kalau perempuan karyawannya karyawati, al-muwadzafatu ada tak marbutohnya. Mudzakkar. Nah, kita menyimpan dua informasi lagi bahwa al-muwadzafu ini ma'rifat dan bahwa al-muwadzafu ini muzakkar. Tapi pengetahuan ini kita simpan saja, tidak perlu kita sebutkan ketika menguraikan i'rab. Cukup 4 ini saja.
Al-muwadzafu adalah fa'il, i'rabnya rafa, isimnya mufrad, tanda rafa dhammah cukup. Gitu. Saya difahami, ikhwan akhwat. Insya Allah bisa Tad. Ya, gitu. Nanti informasi yang disimpan ini akan berguna nanti di bab di depan ada pembahasan khusus yang memerlukan pengetahuan kita terhadap ma'rifat, nakirah, mudzakkar, muannas. Ada nanti di depan. Nah, makanya ini disimpan dulu karena memang kaidah dalam menguraikan i'rab itu hanya ini saja. Kita tidak menyebut ma'rifat atau nakirah, mudzakkar atau muannas. Oke. Sekarang karyawan itu menaiki mobil sayyarata. Mobil itu aslinya sayyarata. Kita nulisnya kan gini. Nah, gini kan sayyarata. Mudzakkar atau muannas mobil sayyarata. Muannas. Nas karena Muannas. dalam penulisan aslinya ada ta marbutahnya. Satu tuh dia muannas. Sayyarata ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat karena ada mudhof ilaihnya, yaitu mudhof ilaihnya apa? Oh, oh. Domir. Domir itu ma'rifat. Jadi terbawa ma'rifat sayyarotanya. Nah, berarti kita menyimpan dua informasi bahwa sayyarota ini pertama dia muannas, yang kedua dia itu ma'rifat. Nah, tapi ketika menjelaskan i'rab itu disimpan. Yang kita jelaskan sayyarota adalah maf'ul bih, i'rabnya harus nasab, maf'ul bih itu isimnya isim mufrad, tanda nasabnya fathah dan dia mudhaf gitu. Hu-nya mudhaf ilaih, dhamir muttasil, mabni dhammah. Nah, tapi kita menyimpan informasi lain. Hu ini ma'rifat atau nakirah? Mari Pak. Isim dhamir. Hu ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Karena hu itu dia laki-laki. Iya, dari hum. Nah, gitu ya. Nah, ila syarikati, asyarikati majrur oleh ila, i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Nah, kita tambah lagi informasi lain, asyarikati itu ma'rifat karena ada alif lam, muannas karena ada tak marbutah. Nah, begitu dalam prakteknya ya. Bisa difahami ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Nanya ini Tad. Jadi kan tadi saya roto kan itu tuh masuknya tuh muannas karena emang apa secara tata bahasa muannas itu sebenarnya tuh ya itu emang karena suka-suka orang Arab aja ataukah sebenarnya tuh ada alasan karena manfaatnya apa atau hanya emang suka-suka mereka aja? Jadi bahasa itu kesepakatan sebenarnya. Jadi para pengguna bahasanya menyepakati kemudian mereka berbicara dengan bahasa mereka atas dasar kesepakatan. Nah, lalu oleh orang-orang yang pinter gitu direnungkan, dipikirkan ini kok seperti ada polanya. Lalu dibikin kaidah gitu. Jadi kaidah itu belakangan datangnya. Orang Arab ngobrol ya ngobrol saja begitu, tidak belajar nahu sorof, dia ngobrol saja begitu. Tapi diteliti oleh para ahli gitu yang pinter, kok ini ada polanya, ada sistemnya gitu ya. Itu hebatnya manusia itu gitu. Padahal ngobrol itu ya otomatis begitu, tapi setelah dipelajari ada polanya, ada kaidahnya ternyata. Nah, itulah yang dirumuskan di dalam nahu sorof. Nah, saya ratu muannas. Nah, pada hakikatnya ya kesepakatan orang Arab saja ngobrol gitu. Dia bilang, oh saya rotu itu ya kategorinya muannas gitu. Lalu dirumuskan oleh para ulama, ternyata ada polanya. Jadi polanya gimana? Isim atau benda yang ada tak marbutohnya. Nah, itu orang Arab menjadikan itu muannas. Itu ada polanya begitu. Nah, makanya gimana sayaratun ada tak marbutohnya itu alasan kenapa dia dijadikan muannas. Nah, gitu. Jadi
Kenapa sayyaratu muannas? Karena ada tak marbutah. Kenapa benda harus dibilang perempuan? Itu kan pertanyaannya. Kan benda itu tidak punya kelamin, tapi kenapa dibilang perempuan? Gitu. Ini kalau kita bicara lebih filosofis, sebetulnya orang Arab itu kan eh, ketika interaksi sesama manusia, dia bedakan laki-laki perempuan dalam bahasa. Kalau kita ini orang Indonesia bilang ke laki-laki kamu, ke perempuan juga kamu, ya kan? Tapi orang Arab tuh membedakan. Kalau laki-laki anta, perempuan anti, gitu. Kalau dia dalam bahasa Indonesia, dia laki-laki ya dia perempuan ya dia. Ya, bahasa kita tidak mengenal pemilahan begitu. Nah, orang Arab itu ke laki-laki huwa, ke perempuan hiya. Nah, sehingga nunjuknya pun beda. Kita bilang ini, di sebelah kita ada perempuan. Ini. Kemudian ke laki-laki kita bilang ini juga sama. Tapi bahasa Arab beda. Kalau ada laki-laki sebelah kita, kita bilang hadza. Kalau ada perempuan sebelah kita bilang hadhihi. Nah, gitu. Nah, karena dipilah-pilah laki-laki perempuan secara detail oleh orang Arab, mau tidak mau benda-benda pun jadi terbawa akibatnya gitu, terbawa dampaknya. Sekarang ada benda karena eh, ketika menyebut dia orang Arab itu membedakan, misalnya ada fulan, orang Arab bilang huwa, dia. Kalau ada fulanah, orang Arab bilang hiya, dia. Oke, sekarang benda. Kalau saya mau bilang dia ke benda dengan bahasa Arab, jadi bingung kan? Apakah huwa ataukah hiya? Gitu. Karena pada asalnya ketika ini digunakan untuk orang, dia bedakan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Terus kalau benda, oke lah kalau gitu benda samakan saja, kategorikan saja ada laki-laki ada perempuan. Nah, sehingga bisa disebutkan huwa untuk yang kategori laki-laki, bisa hiya untuk kategori perempuan. Bisa dipahami. Ini mah logikanya lah begitu kira-kira. Paham tak? Nah, mafhum ya insyaallah. Jadi itu imbas ya. Benda-benda kenapa dikategorikan laki-laki perempuan imbas dari pemilahan di dalam dialog antar manusia. Orang Arab membedakan laki-laki perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, itu laki-laki, itu perempuan. Sehingga ketika interaksinya dengan benda, nah mau nggak mau benda jadinya dipilah juga. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau benda itu dibilang mu'annas bukan berkelamin perempuan, bukan. Tapi perlakuan tata bahasanya diikutkan kepada perempuan. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada ya untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan insya Allah. Ya, kesimpulannya ini, kesimpulannya ada di bawah ya sebelum kita tutup. Nah, ini kesimpulan pertama. Isim dilihat aspek i'rabnya, kita sudah belajar dia ada muzakkar, ada mabni, ada mu'rab. Ya. Isim dilihat dari umum dan khususnya, ada ma'rifat umum, nakirah khusus. Isim lihat dari gendernya, ada laki-laki muzakkar, ada perempuan muannas. Nah, gitu. Itu sudah kita selesaikan. Kesimpulannya adalah tabel ini. Kita lihat di sini lah. Ya. Isim ada mu'rab, ada mabni. Dilihat dari perubahannya, perubahan akhir. Yang mu'rab sudah kita pelajari. Isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar, jama' muannas, jama' taksir. Yang mabni isim domir. Nah, itu sudah kita pelajari dan kita gunakan dalam kalimat. Ada isim dilihat dari aspek umum dan khususnya. Ada yang ma'rifat khusus, ada yang nakirah umum. Ini nun ya, bukan mim. Nah, yang ma'rifat yang khusus ada isim domir kata ganti, isim alam ya identitas nama orang, nama daerah, nama tempat, nama binatang. Isim yang dikasih al, isim yang mudhof kepada ma'rifat. Tuh.
Yang terakhir, isim juga dilihat dari aspek gendernya, ada mu'annas, ada mudzakkar. Yang mu'annas ismun nisa, nama perempuan. Terus ada tak marbutah, itu mu'annas. Ada mu'annas majazi, yang segimana orang Arab saja, tidak ada cirinya. Ada jamak guer akil, jamak untuk benda-benda, ya, untuk sesuatu yang tidak berakal. Ada isim mantiqah, nama daerah. Ismul mantiqah itu nama daerah. Nah, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa dimurojaah ya. Nanti saya share file ini ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khair. Silakan.